Selamat pagi, sahabat pemasyarakatan. Berjumpa kembali dengan saya, Salman Alfaris Wiratama. Dan saya Dewi Linarsi. Tak terasa kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan. Namun jangan khawatir karena kami masih hadir menemani sahabat pemasyarakatan di episode terakhir Ramadan kali ini. Untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Lomba sholawat warga binaan mengisi Ramadan 1444 Hijriah di Lapas Sumbawa Besar. Tujuannya untuk membumikan sholawat dan memupuk rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Di bulan suci Ramadan, Lapas Sumbawa Besar menggelar perlombaan sholawatan bagi seluruh warga binaannya. Tujuannya untuk membumikan sholawat dan memupuk rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Lapas Sumbawa Besar M. Fadli dan disaksikan oleh seluruh pegawai lapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Sumbawa Besar, di mana warga binaan di masing-masing blok hunian diberikan kesempatan untuk melantunkan satu sholawat. Lapas Indramayu mungkin bisa menjadi salah satu tujuan Anda yang tertarik membeli aneka kue kering khas Lebaran. Ya, di bulan Ramadan ini narapidana perempuan di Lapas Indramayu memproduksi aneka kue kering yang dapat dipasarkan ke masyarakat umum. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, narapidana wanita di Lapas Indramayu memproduksi aneka kue Lebaran. Didampingi petugas jaga perempuan, mereka memproduksi aneka kue kering seperti nastar, lidah kucing, kue keju, kue sage, kastengel, dan lainnya. Dalam sehari mereka dapat menghasilkan hingga 12 toples kue kering yang dipasarkan kepada petugas lapas dan masyarakat umum sesuai pesanan. Kepala Lapas Indramayu Beni Hidayat mengatakan pembuatan kue ini merupakan bagian pembinaan kemandirian yang diharapkan menjadi solusi permasalahan ekonomi bagi warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana. Siska, salah satu narapidana, mengaku senang dan bersyukur dengan adanya kegiatan pembuatan kue ini. Ia merasa kegiatan ini menghadirkan hobi baru yang menguntungkan secara ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tiap harinya dalam proses pembinaan kemandirian warga binaan. Jadi ada beberapa hal yang dikerjakan oleh rekan-rekan ataupun warga binaan di sini. Yang pertama pembuatan roti dan yang kedua pembuatan kue-kue nastar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ide awalnya mungkin salah satunya ini pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pak. Jadi kegiatan kemandirian ini untuk kedepannya ketika mereka sudah bebas atau sudah selesai menjalani masa hukuman, di luarnya nanti bisa mengembangkan bakat-bakat. Jadi kegiatan ini memang sekaligus buat bakat dan minatnya masing-masing warga binaan tersebut. Untuk ke-8 kalinya, Rutan Tanjung Redep menjadi tujuan safari Ramadan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Ya, kedatangan mereka untuk memberikan penguatan keagamaan dan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan Rutan Tanjung Redep melaksanakan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah di lapangan Rutan Tanjung Redep. Sembari menunggu waktu berbuka, mereka mendengarkan tausiah agama dari Ustadz Zamiruddin. Kegiatan ini merupakan kunjungan safari Ramadan oleh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Ini adalah kali ke-8 kunjungan safari Ramadan mereka di Rutan Tanjung Redep. Kegiatan ini bertujuan memotivasi seluruh warga binaan pemasyarakatan agar berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat. Kepala Rutan Tanjung Redep Puang Dirham berharap ke depan kerjasama dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan dapat menyentuh program-program pembinaan warga binaan lainnya. Program KKSS Kabupaten Berau setiap tahunnya kita selalu buka bersama dengan warga binaan Rutan Tanjung Redep. Ini merupakan program tahunan. Nah, tentunya KKSS yang biasanya setiap
tahun mengadakan program Safari Ramadan salah satu. Saya selaku Kepala Rutan kelas 2B Tanjung Redep mengucapkan terima kasih kepada KKSS dan IWSS terhadap perhatiannya kepada warga binaan kami. Sebagai silaturahmi KKSS dan IWSS terhadap warga binaan kami, ceramah agama juga diberikan sebagai masukan kepada warga binaan agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Lapas Yogyakarta gelar upacara kesadaran nasional sebagai implementasi Wisma Pancasila. Wisma Pancasila ini merupakan wadah pemersatu keberagaman di Lapas Yogyakarta yang seperti miniaturnya Indonesia. Lapas kelas 2A Yogyakarta menggelar upacara kesadaran nasional sebagai implementasi Wisma Pancasila. Tujuannya untuk mendorong semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi para warga binaan. Wisma Pancasila yang dibentuk di Lapas Yogyakarta pada 19 April 2022 lalu ini merupakan ide kreatif Kepala Lapas kelas 2A Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, mengadopsi kampung Pancasila yang terdapat di beberapa kelurahan di Yogyakarta. Keberadaan Wisma Pancasila di Lapas Yogyakarta juga diapresiasi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani, karena dianggap pemersatu keberagaman adat, budaya, suku dan agama di Lapas Yogyakarta yang seperti miniaturnya Indonesia. Dengan kemajemukannya, Lapas Yogyakarta diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila dengan baik dan konsisten. Memperingati Nuzulul Quran, Rutan Banjarnegara menggelar pengajian dan gema sholawat. Ya, dalam semangat ukhuwah Islamiyah, kegiatan ini diikuti oleh warga binaan dan petugas rutan. Peringati Nuzulul Quran, Rutan kelas 2B Banjarnegara menggelar kegiatan pengajian dan gema sholawat bersama Habib Ahmad Abdul Qadir bin Abdul Rahim di Aula Rutan Banjarnegara pada Senin 11 April 2023. Kegiatan diikuti oleh seluruh warga binaan, pejabat, dan seluruh pegawai Rutan Banjarnegara. Dalam kegiatan tersebut, Habib Ahmad menyampaikan tausiah dengan tema Taubatan Nasuha dan keutamaan bulan Ramadan. Kepala Rutan Banjarnegara Bima Ganesha Widya Dharma mengatakan agar jamaah pengajian terus belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan apa yang ada di alam semesta. Ia pun mendorong agar di bulan Ramadan ini warga binaan terus memperbaiki ibadah dan memohon pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuat. Menutup acara, seluruh jamaah bersama-sama melantunkan sholawat dan diiringi hadroh. Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru membawa paradigma pemidanaan baru di Indonesia. Ya, hal ini dibahas dalam Simposium Nasional Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia beberapa waktu lalu. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menjadi wajah baru paradigma pemidanaan Indonesia. Keduanya menjadi jawaban perkembangan zaman dan perkembangan kejahatan itu sendiri. Demikian didiskusikan dalam kegiatan Simposium Nasional Pemasyarakatan pada Kamis 13 April 2023 di Jakarta yang menjadi rangkaian kegiatan menuju Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59. Dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber-narasumber kompeten, diantaranya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Edward Omar Syarif Yaris, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Ambeg Permarta. Kita melakukan politik pembalasan dalam perlakuan hukum pidana, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka membuat dunia buta, orang-orang di dunia buta, dan ompong karena tidak ada orang yang sempurna. Di mana perubahan paradigma pemidanaan terjadi. Orientasi pemidanaan ke depan tidak lagi berkutat pada keadilan retributif atau balas dendam, tetapi sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Selain diikuti jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kegiatan ini juga diikuti oleh organisasi masyarakat sipil, Sivitas Akademika dari berbagai universitas Indonesia, hingga masyarakat umum. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini.
Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum meninggalkan bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri yang penuh kemenangan, kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Gema Ramadan berkumandang. Sudah sampai kita di pertengahan Ramadan, dan kali ini saya sedang berada di Rutan Kelas 1 Tangerang, di mana warga binaan di sini sedang melaksanakan tadarus 30 juz yang nanti akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah bersama para petugas Rutan Kelas 1 Tangerang. Berikut liputannya. Memasuki bulan suci Ramadan, warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang melaksanakan tadarus Al-Quran bersama selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, bertempat di Masjid Baitus Salam Rutan Tangerang. Adapun tadarus menghatamkan 30 juz dalam satu hari dilakukan oleh 30 orang warga binaan, mulai dari pukul 15.30 sampai dengan menjelang buka puasa. Pembagian setiap juz dilafalkan oleh satu orang warga binaan. Sementara itu, dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah. Kegiatan tadarus dilanjutkan kembali setelah selesai pelaksanaan sholat tarawih oleh 5 orang warga binaan, di mana setiap satu orang warga binaan melafalkan 5 juz sekaligus. Kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi warga binaan yang beragama Islam, serta sebagai sarana memperbaiki diri selama menjalankan pembinaan di Rutan Kelas 1 Tangerang. Hal ini merupakan salah satu pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang salah satunya adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Pelaksanaan ibadah tetap dilakukan dengan pengamanan secara ketat oleh para petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rutira, kami dari Rutan 1 Tangerang melaporkan beberapa kegiatan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia ini. Pun kami demikian dengan warga binaan di Rutan Kelas 1 Tangerang. Ada beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan selama bulan suci Ramadan ini. Mulai dari pagi hari ada kegiatan pembinaan rohani, kemudian ada beberapa hari juga kemarin kita melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Lanjutkan pada sore hari kita ada kegiatan tadarusan bersama warga binaan. Dan yang spesial adalah tadarusan di sore hari ini karena dilaksanakan oleh kurang lebih 30 orang warga binaan dan menghatamkan Al-Quran. Jadi satu orang menghabiskan 1 juz Al-Quran. Alhamdulillah ini bisa terlaksana setiap hari. Kemudian kegiatan lainnya adalah kegiatan buka puasa bersama dan juga ada kegiatan sholat berjamaah sampai dengan tarawih. Nah, selesai itu ada kegiatan tadarusan yang diikuti oleh kurang lebih 10 orang dan ini pun setiap malamnya bisa menghabiskan 5 juz. Alhamdulillah, semoga semua kegiatan yang di sini bisa berkah dan mendapatkan manfaat khusus bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Tangerang. Salam Rutira.